Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosafat Immanuel Fasis Pelipus dengan NIM 220102625. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Burhanuddin SEMSC selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional kelas Manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan terkait metode masuknya pasar global pada perusahaan Toyota. Metode pasar global yang akan saya bahas yaitu tentang franchising serta sedikit tentang lisensi dan joint ventures. Langsung aja kita masuk ke pembahasan awal perusahaan Toyota. Toyota adalah salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Perusahaan yang bermarkas di Tokyo, Jepang ini didirikan pada 28 Agustus 1937. Pendirinya adalah Kiichiro Toyoda, anak tertua dari Sakichi Toyoda, pencetus industri Toyota yang semula membuat mesin jahit pada awal 1900-an. Apa itu franchising? Franchising adalah individu atau perusahaan yang diberikan hak oleh franchisor dengan cara membeli hak tersebut untuk area dan periode tertentu. Sedangkan franchisor adalah perusahaan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk mendistribusikan satu produk atau jasa mempergunakan merek, logo, dan sistem operasi yang dimilikinya. Dalam bahasa Indonesia, franchising disebut juga dengan waralaba. Toyota memiliki waralaba di seluruh dunia. Biasanya Toyota terkenal dengan mobil-mobil bagus dari hari ke hari. Perusahaan ini berkembang dan saat ini Toyota juga mulai merancang barang-barang listrik dan lain-lain apa saja. Sekarang perusahaan ini ada di seluruh dunia dan sebagian besar Toyota mempunyai waralaba atau franchising di setiap negara. Pembayaran dan kewajiban atas produk dan layanan setiap waralaba, Toyota harus membayar biaya untuk menjual produk mereka di dalam negeri dan untuk membuktikan bisnis secara individu dan di seluruh negeri. Niat baik dalam waralaba atau franchising Toyota, mereka mendapat keuntungan melalui pemasaran produk mereka ke seluruh dunia dan membuat niat baik di seluruh negara untuk produk mereka, dan Toyota juga memiliki reputasi yang baik di semua negara. Royalty adalah pembayaran berdasarkan penggunaan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau pemberi lisensi kepada pihak lain untuk hak penggunaan berkelanjutan atas suatu kekayaan intelektual. Royalty biasanya disepakati sebagai persentase pendapatan kotor atau bersih yang diperoleh dari penggunaan suatu aset atau harga tetap per unit penjualan suatu barang. Namun ada juga cara dan metrik kompensasi lainnya. Apa itu lisensi? Lisensi adalah sebuah bentuk hubungan kerjasama di mana pemilik hak dari sebuah kekayaan intelektual seperti hak merek, dagang, paten, copyright, desain industri, dan lain sebagainya membolehkan pihak lain untuk menggunakan salah satu dari hak yang dimilikinya dengan pengganti uang bayaran atau biaya lisensi, atau dapat berupa sejumlah uang atau royalty. Contohnya yaitu Toyota Astra Indonesia mendapat lisensi dari Toyota Jepang. Terakhir, apa itu joint ventures? Joint ventures adalah bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan yang berasal dari beberapa negara menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan-kekuatan ekonomi yang lebih padat. Contohnya yaitu PT Toyota Astra Motor atau yang disingkat juga dengan TAM. PT Toyota Astra Motor atau biasa disingkat dengan TAM merupakan agen tunggal pemegang merek ATPM mobil Toyota di Indonesia. TAM merupakan perusahaan joint venture antara PT Astra International Tbk dengan persentase saham 51% dan Toyota Motor Corporation Jepang dengan persentase saham 49%. Tambahan, saya akan menjelaskan sedikit awal mula Toyota masuk di Indonesia. Mobil pertama yang diproduksi di Indonesia bukanlah mobil asal Jepang, tapi dari AS. Produsen pertama yang membuat mobil di tanah air adalah General Motors atau yang disingkat GM, yang mendirikan pabrik di Tanjung Priok pada tahun 1920. Pabrik tersebut ketika itu masih terbatas untuk merakit beberapa komponen menjadi mobil utuh. Pada 1938, pabrik diperluas dan menjadi pemasok utama mobil-mobil Amerika sebelum dikirim ke kota-kota besar seperti Surabaya, Yogyakarta, dan yang lainnya. Sayangnya, Perang Dunia I dan II berdampak pada berhentinya aktivitas pabrik di sebelah utara Jakarta itu.
Situasi awal masa kemerdekaan Indonesia yang tak menentu turut membuat kegiatan pabrik tersendat. Terlebih, keinginan Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia membuat situasi semakin rumit. Akhirnya, setelah konferensi meja bundar ditandatangani pada tahun 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan ke Indonesia tanpa syarat. Situasi ekonomi berangsur membaik, namun perkembangan industri otomotif masih terganggu, terutama setelah nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda termasuk GM di dalamnya. Pabrik tersebut lantas diakuisisi pemerintah dan hidup kembali sekitar tahun 1970-an ketika diambil alih Astra untuk merakit truk-truk Chevrolet. Tak lama berselang, pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengharuskan perusahaan untuk mendirikan agen tunggal pemegang merek atau ATPM sebelum memasarkan mobil di Indonesia. Aturan langsung tersebut disambut Astra dengan mendirikan PT Toyota Astra Motor atau yang disebut juga dengan TAM sebagai ATPM Toyota di Indonesia. Pabrik tersebut kemudian berganti nama menjadi Gaya Motor atau GM, dan sejak itu mulai memproduksi mobil-mobil lansiran pabrikan berlogo T. Begitu, kehadiran Toyota di Indonesia sebetulnya sudah dimulai sebelum masa 1970-an. Pada 1961, James Luhu 5 mencatat sebanyak 100 unit Jeep Toyota beratap kanvas alias Land Cruiser FJ Series dibeli oleh Kementerian Transmigrasi atau Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa untuk disebar ke daerah-daerah. Kehadiran Land Cruiser sebagai generasi awal Toyota di Indonesia tidak sendirian. Waktu itu datang juga beberapa unit Toyota Tiara yang diimpor oleh Mendiang Ahabudi, pendiri Nasmoko Group. Mobil-mobil yang hadir ini barangkali jadi gelombang pertama masuknya mobil Jepang ke Indonesia, yang kemudian diikuti juga oleh merek-merek lainnya. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian materi yang kurang tepat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.